بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، syarrul umuri muhdatsatuha, isi daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW yang kita kenal, yang kita ketahui, dan mengamalkan sunnah Nabi SAW adalah merupakan nikmat yang agung yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, terutama di zaman fitnah ini, zaman yang penuh dengan huru-hara. Di zaman ini banyak sekali terjadi pembunuhan, dan orang yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka dua-duanya. Bahkan mereka tidak tahu kenapa mereka saling membunuh. Ini ada di zaman ini, zaman fitnah. Kemudian harta mulai melimpah ruah di mana-mana. Orang-orang berbangga-bangga dengan kekayaan dan seterusnya. Kemudian mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga fitnah. Dan yang terkena fitnah ini orang fasik maupun orang baik. Fitnah ini bagi orang baik hanya untuk menguji keistiqomahan. Sedangkan fitnah harta bagi orang yang fasik untuk menjerumuskan mereka ke dalam azab yang lebih pedih lagi. Oleh karena itu Allah katakan, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi. Seandainya mereka mau istiqamah di atas jalan, jalan di sini umum, jalan yang benar dan jalan yang salah. Kalau mereka istiqamah di atas jalan yang benar, maka kami bukakan bagi mereka rezeki yang luas. Ya, dianugerahkan kepada mereka air yang jernih, artinya rezeki yang luas. Tujuannya apa? Linaftinahum fi, agar kami menguji mereka, siapa di antara mereka yang tetap istiqamah. Jadi ini untuk orang istiqamah di atas jalan yang benar. Kemudian bagi mereka yang istiqamah di atas jalan yang salah, jalan yang sesat, Allah katakan juga la asqainahum ma'an ghadaqa. Kami akan memberikan kepada mereka air yang jernih, yaitu rezeki yang banyak. Maka jangan heran orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang kafir, mereka banyak rezekinya. Tapi dengan rezeki itu kata Allah, linaftinahum fi, agar kami membuat fitnah bagi mereka pada rezeki yang luas itu. Fitnah apa itu? Istidraj. Ya, ditangguhkan azabnya bagi mereka dengan cara dibuat bersenang-senang dengan harta. Makanya orang-orang yang berharta itu gelisah. Bahkan pernah ada seorang, padahal dia orang baik, apalagi yang tidak baik, dia check up ke dokter itu setiap hari, bahkan dalam sehari itu kadang 2 kali sehari.
check up kesehatannya. Dia takut kena ini, takut kena itu. Kenapa? Karena hartanya terlalu banyak. Triliunan hartanya. Yang dia takutkan, kalau dia sakit tidak ada gunanya harta yang banyak. Itu lihat bagaimana keresahan orang-orang yang jauh dari hidayah. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Dengan kesederhanaan yang Allah berikan ini, kita bisa tenang, tentram hidup kita. Ya. Apalagi kita bisa bersyukur dengan harta yang Allah berikan, maka itu lebih baik lagi. Oleh karenanya jangan tertipu dengan keadaan ini. Ini semua fitnah. Fitnah. Sebagaimana yang dilakukan sebagian besar orang-orang yang ingin terkenal misalnya di YouTube. Mereka bakar tafsir Ibnu Katsir, bakar Quran, menghina Nabi SAW supaya terkenal. Karena kaedah terkenal itu, kalau mau terkenal, cari nama orang baik yang paling terkenal, kemudian rusak nama itu, Anda akan terkenal. Dan manusia yang paling terkenal ya Nabi Muhammad SAW. Kitab yang paling monumental adalah kitab Al-Quran. Maka orang yang mencari ketenaran dengan kesesatan, mereka akan menghina dua tanda keagamaan kita tersebut, sumber agama kita. Itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Buzzer itu terkenal gara-gara apa? Gara-gara menghina agama. Menghina agama Islam. Ya, karena kalau mereka menghina agama Buddha, tidak rame. Tidak rame. Ya. Kalau mereka menghina agama Hindu, tidak rame. Ya, begitu yang dihinanya agama Islam, orang Islam itu lebih cemburu kepada agamanya. Sangat cemburu orang Islam. Karena Islam itu adalah nikmat yang Allah titipkan di mana? Di hati. Lalu tiba-tiba ada orang menginjak-injaknya, menghina-hina. Tentu dia akan nonton di media sosial, walaupun gigit tangan, gitu. Ya, tapi dia nonton. Dan orang yang ditonton akan terkenal. Maka oleh karenanya jangan ikut fitnah itu. Kalau kita berbicara main media sosial, maka sebarkan kebaikan. Sebarkan kebaikan. Tidak peduli dinonton orang atau tidak, silahkan lakukan kebaikan itu. Karena kebaikan tidak banyak yang tertarik kepadanya. Oleh karena itu Jibril khawatir. Jibril itu mengatakan kepada Allah ketika melihat surga yang kedua kali, waktu awal-awal Allah ciptakan surga, Jibril melihat dulu pertama kali. Kata Jibril, kalau ada orang yang mendengar surga ini, ya Allah, pasti mereka masuk surga. Kemudian Allah menghiasi surga dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh manusia. Menjauhi zina, melakukan ketaatan, itu tidak dimau oleh manusia. Manusia itu suka dosa. Ya, bal yuridul insan liyafjura amama. Dihalangi oleh Allah supaya masuk surga. Kita dihalangi dari dosa, kemudian disuruh taat kepada Allah Azza wa Jalla. Lagi enak-enak tidur di bawah dinginnya AC dan spring bed yang empuk, dipanggil sholat subuh. Enak nggak itu? Nggak enak. Bagi sebagian orang nggak enak, enak tidur. Apa kata Jibril ketika dia datang kedua kali setelah melihat surga itu dihiasi dengan hal-hal yang tidak diinginkan manusia? Jibril mengatakan begini, wa bi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, yushiku an la yadkhulaha ahadun, aku khawatir gak ada orang yang bisa masuk surga. Aku khawatir gak ada orang yang bisa masuk surga. Itu menunjukkan apa? Sedikitnya orang yang tertarik pada kebaikan. Maka kalau antum berada di media sosial, sedikit yang nonton, ya itulah kebaikan. Kalau banyak yang nonton, maka itu tambahan daripada kemuliaan. Tambahan daripada nikmat dunia. Dan belum tentu juga yang nonton itu dia menikmati. Ya. Maka yang pertama kali yang dia harus kita niatkan apa? Silakan Anda menyebarkan kebaikan, tapi jangan ikut-ikutan dalam fitnah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau nanti sudah datang satu masa
Si pembunuh saling membunuh dan dua-duanya itu masuk neraka. Yang terbunuh dan yang membunuh masuk neraka karena tidak tahu sebab apa dia membunuh. Sahabat bertanya, apa yang kau perintahkan kepadaku jika zaman itu datang? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udkhul daraka. Masuk kampung kamu. Ya, kalau di sini masuk RT-nya, ada ketua RT di belakang. Ya. Tapi kalau fitnah masih mengejar juga di perkampungan itu, maka masuklah ke dalam rumahmu. Jadi bapak-bapak yang kerja di kantor kalau sudah pulang kerja, pulang aja. Jangan duduk lagi main gaplek, main catur, main ini, main itu. Nabi katakan, fadkhul baitaka, masuk ke rumah. Ini zaman fitnah. Ya. Dan di rumah bisa dapat banyak pahala. Ya. Pahalanya apa saja? Bercanda sama istri antum itu pahala. Kelalaian yang mendatangkan pahala apa? Berkuda, memanah, dan mencandai istri. Cuma pas kita pulang istri lagi ngambek, gimana cara bercandainya? Susah juga itu cari pahalanya. Kata Nabi SAW, ketika ditanya bagaimana kalau orang-orang pembawa fitnah itu mempengaruhi saya juga di rumah. Maksudnya di rumah nongkrong, datang minum kopi untuk membicarakan tentang mantan waktu SMP, SMA dan seterusnya. Itu melalaikan. Apa kata Nabi? Fadkhulil masjid. Masuk masjid. Udah datang waktu ibadah ke masjid, tidak usah ngobrol banyak-banyak dengan orang yang lalai itu. Masuk masjid. Dan sekarang kita di mana? Masjid. Semoga ini sebagai salah satu usaha untuk menjauhi fitnah. Ya. Tapi kita masuk pada firman Allah berikutnya dari pembahasan tentang bersabar terhadap takdir Allah. Sebelumnya sudah saya sampaikan sabar itu pada 3 perkara. Sabar untuk menjalankan ketaatan, sabar untuk menjauhi maksiat, dan sabar untuk menghadapi takdir Allah yang pedih. Seorang yang sabar terhadap takdir Allah, Allah janjikan untuknya diberikan hidayah. Ya, di mana Allah katakan, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, yaitu beriman terhadap takdir Allah, niscaya Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Jadi kalau apa saja yang menimpa kita hari ini, entah itu kebaikan, entah itu kemiskinan, entah itu harta, semua sudah ditetapkan oleh Allah. Ingat, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan buat kita, meskipun kita tidak mengajak orang untuk menariknya, meskipun kita ikat menggunakan rambut, dia akan datang juga kepada kita. Demikian juga apa yang tidak ditetapkan oleh Allah, meskipun kita ajak orang untuk mengikat rezeki itu menggunakan tali kapal, lalu kita ajak ribuan bahkan jutaan orang untuk menariknya, dia tidak akan pernah datang ke rumah kita. Kalaupun dia datang, kita bisa mati. Karena bukan rezeki kita. Ya. Oleh karena itu, orang yang diberi ujian oleh Allah, kalau dia bersabar terhadap takdir Allah, maka Allah akan beri petunjuk ke sini, ke dalam hatinya. Dan dia akan merasa bahagia dengan kesabarannya. Al-Qamah berkata, ayat di atas berkaitan dengan orang yang tertimpa musibah. Lalu dia mengetahui bahwa musibah tersebut berasal dari Allah, sehingga dia ridho dan menerimanya dengan ridho juga. Dan Nabi SAW sudah praktekkan itu. Di mana ketika beliau diusir dari Mekah, dilempar pakai batu, lari pergi ke Taif, dari Taif juga diusir lagi. Di situ ada sebuah doa yang beliau ucapkan. Doa di mana dengan ujian Allah itu dia ridho dengan pemberian Allah. Walaupun doa ini khilaf para ulama tentang keabsahannya. Ada yang mengatakan dhaif, namun Ibnu Taimiyah dan muridnya yaitu Ibnu Qayyim mensahihkan hadis ini.
doa ini. Saya sengaja menyampaikan khilaf para ulama karena supaya nanti kalau antum dengar dari ustadz lain, wah hadisnya dhaif. Nah, sudah sampaikan. Ibnu Taimiyah sama Ibnu Qayyim dan Ibnu Qayyim membawakan doa ini di dalam kitabnya Fawaidul Fawaid sepotong. Dibawakan sepotong oleh Ibnu Qayyim. Yaitu ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif, Nabi mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qilata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku sandarkan kelemahan diriku dan ketidakberdayaanku serta hinanya aku di pandangan mata manusia. Ila man takiluni, kemana engkau akan? Anta Rabbi wa Rabbul mustada'afin. Engkau adalah Rabbku dan Rabbnya orang-orang yang lemah. Anta Rabbul mustada'afin wa anta Rabbi. Engkau Rabb orang yang lemah dan engkau Rabbku juga, kata Rasulullah SAW. Ila man takiluni, ila ba'idin yatahajjamuni, atau ila qaribin mallaktahu amri, fa in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kata Nabi SAW, kemana engkau akan menyerahkan aku ya Allah? Apa kau akan menyerahkan aku kepada orang yang jauh lalu mereka menyerang aku? Atau engkau akan menyerahkan aku kepada orang yang dekat yang telah kau takdirkan menguasai perkaraku? Jika itu kau lakukan juga kepadaku dan kau tidak marah, maka aku tidak peduli. Walakin afiyataka awsa'uli, tapi maafmu, ampunanmu lebih aku harapkan. Ini doa yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang ridho dengan ketentuan Allah. Maka Rasulullah SAW orang yang paling bahagia di dunia ini dengan kesabaran beliau. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Isnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Ada dua perkara di tengah-tengah manusia karena keduanya mereka kufur nikmat. Kafir yang dimaksud sini adalah kufur nikmat, bukan keluar dari Islam. Yaitu mereka mencela nasab dan meratapi mayit. Penjelasan. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah. Man dalam bahasa Arab, dalam bahasa ayat ini isim syarat jazim. Fi'il syaratnya adalah yu'min. Man itu adalah kata syarat yang membuat kata kerjanya menjadi sukun. Seharusnya kan waman yu'minu billah. Yu'minu billah. Tapi di sini disukunkan. Ya. Untuk menunjukkan sebuah kepastian. Oleh karena itu ayat selanjutnya disukunkan juga yahdi. Gimana sukunnya yahdi dihilangkan ya-nya? Seharusnya kan yahdi gitu. Di situ kan yahdi qalbah langsung. Itu juga dijazmkan dengan cara dihilangkan alif maksurahnya. Yang semua itu menunjukkan kepastian diberikan hidayah kepada orang yang beriman kepada takdir Allah. Kemana hidayah itu diserahkan? Ke dalam hatinya. Diberikan hidayah ke dalam hati. Makanya sering diterjemahkan niscaya, ya kan? Itu terjemahan yang bagus tuh. Karena niscaya itu menunjukkan kepastian. Yaitu Allah memberikan ketenangan di hatinya. Ini menunjukkan bahwa iman berkaitan dengan hati.
Ketika hati telah mendapatkan petunjuk, maka seluruh anggota tubuh pun mendapatkan petunjuk. Makanya tadi dikaitkan ayat ini dengan hadis Nabi tadi. Seburuk-buruk orang itu ya adalah mereka yang meratapi nasib, meratapi mayit, dan orang yang mencela nasab. Itu kufur nikmat. Maka tubuh yang meratap itu berasal dari hati yang tidak beriman dengan baik. Ketika hati telah mendapat petunjuk, maka anggota tubuh pun mendapat petunjuk. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang masyhur. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat sahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah bahwa sungguhnya di dalam jasad itu ada mudghah. Ada apa? Mudghah. Mudghah itu artinya segumpal daging. Jika dia baik, maka baik seluruh anggota badan. Kalau dibaca idza salahat, baik dia. Tapi kalau dibaca idza saluhat, kebaikan itu menjadi karakternya. Pakai soluhat. Sini di hadisnya baca salahat. Ya, ada yang membaca ya soluhat, ada yang baca ya salahat. Karena perubahan baris pada huruf tengah itu berpengaruh pada makna. Ya. Apabila dia baik, maka akan baik seluruh anggota tubuh. Dan apabila dia rusak, maka rusak juga seluruh anggota tubuh. Ketahuilah dia adalah hati. Dia adalah qalbun. Perkataan penulis tentang perkataan Alqamah. Ia adalah salah satu pembesar tabi'in. Alqamah di sini yang di judul pembahasan ini. Alqamah ini adalah salah satu pembesar para tabi'in. Dia mengatakan ayat di atas berkaitan dengan orang yang tertimpa musibah lalu mengetahui bahwa musibah tersebut berasal dari Allah sehingga ia ridho dan menerimanya dengan ridho. Penafsiran Alqamah ini termasuk konsekuensi iman karena siapa yang beriman kepada Allah dia tahu bahwa takdir berasal dari siapa? Dari Allah. Sehingga ia merasa ridho dan menerimanya. Ketika ia mengetahui musibah berasal dari Allah, hatinya tenang dan lega. Karena itulah iman kepada qada dan qadar menjadi salah satu penyebab terbesar kenyamanan dan ketenangan. Jadi orang yang beriman itu dia hidupnya tenang. Ya, bukan karena tidak ada masalah, tapi dia pandai menghadapi masalah. Masalah itu semua orang dapat. Antum kalau hidup tidak ada masalah, berarti antum itu benda mati. Benda mati pun masalah. Apa masalah benda mati? Nggak bisa makan mie ayam yang enak. Nggak ada. Ya mati. Nggak bisa minum jus, nggak bisa ngapa-ngapain. Masalah juga. Kita juga bermasalah. Nikah dengan istri yang kurus dikatakan orang, wah Ustadz ini rakus nggak kasih makan istrinya. Padahal dia mau langsing tuh. Nikah dengan istri yang gemuk, gimana cara goncengnya motor-motor bip? Ya kan? Nikah dengan istri yang jelek, dikatakan orang, wah sayang kali Ustadznya ganteng, istrinya jelek. Begitu istrinya cantik, nggak berani dibawa ke pesta. Kenapa? Dilihat orang terus. Ya kan? Masalah. Hidup kita ini pasti ada masalah. Ya. Orang hebat itu bukan orang yang bisa menghindari masalah. Tapi orang yang pandai menghadapi masalah dengan apa? Iman. Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini ketentuan Allah. Karena sudah terjadi masalahnya. Sudah apa? Terjadi. Nah, inilah ketentuan Allah, terima saja. Ridho kepada Allah Azza wa Jalla.
Makanya penafsiran ini adalah konsekuensi dari keimanan kepada Allah. Karena beriman kepada Allah berarti juga beriman dengan takdir Allah SWT. Karena itulah iman kepada qada dan qadar menjadi salah satu penyebab terbesar kenyamanan dan ketenangan. Sudah pernah saya ceritakan tentang Abu Kilab Al-Jarmi. Sering saya ceritakan itu. Di mana-mana saya ceritakan. Bagaimana dia seorang ulama besar hadis yang kuat hafalannya, dikejar-kejar oleh kerajaan, oleh penguasa, bukan karena dia mencuri atau korupsi, dikejar untuk menjadi hakim, untuk menjadi qadhi, dan dia tidak mau. Karena dia mengetahui kondisi dirinya. Gara-gara dikejar dan mau dipenjara, dia mau dipenjara gara-gara dikejar oleh qadhi itu, oleh penguasa. Jadi dia dipenjara bukan karena dia mencuri, bukan. Karena tidak mau menjadi apa? Pejabat. Iya enggak? Akhirnya dia tinggal sendiri di pesisiran pantai sekitar daerah Mesir itu. Nah, di sana dia tinggal sendiri dalam keadaan lumpuh, mata rabun, kaki tangan tidak bisa bergerak. Ya, bagaikan hidup sepotong manusia. Anaknya 3 hari tidak pulang-pulang. Ternyata diterkam oleh binatang buas. Tapi lidahnya apa dikatakan? Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan yukafi'u bihi syukra ni'matika allati an'amta alayya wa mimma faddaltani ala katsir mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, karuniakan kepadaku untuk selalu memuji dan menyanjung dirimu atas berbagai macam nikmat yang kau berikan kepadaku. Dan atas keutamaan yang kau utamakan aku di atas banyak orang. Kemudian ada orang lewat mendengar hal itu. Orang lewat ini mengatakan, ini orang nikmat apa yang Allah berikan kepadanya. Sehingga dia ucapkan ucapan itu. Rumah, kalau lewat matahari cahayanya masuk. Kalau turun hujan airnya masuk. Karena dia punya kemah kecil berlantaikan pasir. Dan orang yang lewat itu terheran-heran. Ada kalimat yang luar biasa diucapkan oleh orang yang paling miskin di saat itu. Lalu orang itu memberanikan diri bertanya, nikmat apa yang Allah anugerahkan kepada Anda? Sehingga Anda bisa mengatakan hal itu. Apa kata Abu Kilab Al-Jarmi? Demi Allah, seandainya Allah itu mengirimkan hujan api dari langit, lalu membakar tubuhku. Atau dia mengirim hujan, atau dia menyuruh bumi untuk menjepit badanku. Atau dia menyuruh laut untuk menenggelamkan aku. Atau dia memerintahkan gunung untuk menimpa kepalaku. Selama lisan ini tidak diambil oleh Allah, maka aku akan terus bersyukur kepada lisan yang selalu berzikir kepada Allah dan hati yang beriman kepada. Kemudian Alqamah meminta bantuan kepada orang tersebut untuk mencarikan anaknya yang sudah hilang selama 3 hari. Berarti selama 3 hari Alqamah jangankan makan, wudu aja tidak bisa. Karena yang mewudukannya selama ini adalah anaknya. Dan dia sholat dengan niat wudu tanpa melakukan wudu. Karena tangan kaki tidak bisa bergerak. 3 hari tidak makan. 3 hari 3 malam. Lalu orang itu mencarikan dan ternyata ditemukan anaknya. Tangan kakinya sudah terpotong-potong dicincang oleh binatang buas. Lalu dia bingung mau sampaikan apa kepada Abu Kilab Al-Jarmi. Lalu orang itu menceritakan tentang kisah Nabi Ayub supaya Abu Kilabah ini tenang. Kata orang tersebut, mana yang besar musibah Anda dengan Nabi Ayub? Kata Abu Kilabah, tentu Nabi Ayub lebih besar musibahnya daripada saya. Bagaimana dia menghadapi musibah itu? Dia ridho. Lalu Abu Kilabah curiga dengan pertanyaan itu. Anda jujurlah kepadaku, wahai saudaraku, kata Abu Kilabah. Apa yang terjadi dengan anakku? Kata orang tersebut, sesungguhnya anakmu sudah meninggal dunia karena dimakan binatang buas. Apa reaksi Abu Kilabah? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al li dzurriyyatan ta'sih. Segala puji bagi Allah yang tidak meneruskan keturunanku yang akan berbuat maksiat. Maka tidak lama kemudian Abu Kilabah meninggal dunia.
Dan orang tadi bingung karena dia seorang diri yang mengurus Abu Kilabah. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan murid-murid Abu Kilabah ternyata lewat situ 5-6 orang atau berapa orang. Lalu mereka lah yang mengenal ini Abu Kilabah rawin thiqah, seorang rawi hadis yang thiqah di zamannya. Lalu mereka mensolatkan dan menguburkan. Gimana dia tidak tenang? Keimanannya selalu bersemayam di hati. Kita baru tidak laku baksonya sehari udah mengeluh. Bayangkan. Mie ayam tidak laku rombongnya dijual. Maka oleh karena itu ikhwan, ini contoh dari salaf kita. Kalau antum dapatin istri yang bawel, ya udah itu terima aja. Terima aja. Kenapa? Siapa tahu dari mulut dia terhapus dosa kita. Ya kan? Demikian juga ibu-ibu kalau temukan suami yang agak kasar, memang dia bukan makhluk halus. Maka terima itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan banyak mengeluh. Karena Allah tidak mungkin memilihkan sesuatu yang mudaratkan kita. Itu diingat oleh kita. Allah tidak mungkin memilihkan sesuatu yang mudarat buat kita. Maka apa saja yang Allah takdirkan terima. Nah, untuk menerimanya apa yang harus kita yakini? Yakini 4 hal. Semua ketetapan Allah pasti maslahat. Pasti ada hikmah. Pasti ada keadilan. Terakhir, rahmat. 4 hal ini. Ingat, semua ketentuan Allah. Entah itu antum kaya, antum miskin. Apa saja yang Allah berikan, ingat 4 hal ini. Ini yang membuat orang ridho terhadap takdir Allah. Apa tadi yang pertama? Maslahat. Ada maslahat. Coba. Ya, contohlah kita. Ya. Coba Allah berikan kita harta waktu kita SMA dulu. Mungkin sekarang saya tidak ceramah di sini, saya playboy. Ya. Pakai motor buntut saja saya bisa playboy waktu itu. Ya, apalagi dikasih kendaraan yang cukup lumayan bisa tambah kegantengan dikit. Itu maslahat. Allah berikan itu pada saat itu mungkin untuk kemaslahatan kita hari ini. Ya enggak? Kemudian di situ ada apa? Hikmah. Hikmah pasti. Tidak mungkin Allah tidak meletakkan hikmah di balik semua perbuatan. Tidak mungkin. Dan hikmah itu ada yang ditahu, ada yang tidak ditahu. Terkadang diketahui di kemudian hari baru tahu. Oh, ini hikmahnya deh. Misalnya orang nih. Dia jadi kaya suatu hari nanti. Terus dia susah terus. Ketika dia kaya, dia bisa menulis novel kehidupannya. Dan dia ceritakan pada anak-anaknya. Dan cerita itu lebih nikmat daripada kekayaan yang dia dapatkan itu. Karena semua pasti ada hikmah. Minimal itu hikmahnya. Ya. Yang ketiga, ada keadilan. Keadilan itu biasanya itu berkaitan dengan dosa. Berkaitan dengan apa? Dosa. Allah takdirkan kita keburukan. Allah takdirkan sesuatu yang tidak kita senangi. Berarti ada dosa yang kita lakukan. Makanya para salaf pulang ke rumahnya, lihat istri yang ngambek, kemudian kudanya itu tidak nurut, ada dosa yang dilakukan di luar. Sebagai bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Apalagi kita hari ini. Ini keluar dari masjid nih, yang jual bubur ayam tuh, pasti ada orang-orang yang makan di situ yang tidak menyenangkan mata dilihatnya. Udahlah dia bencong, pakaiannya juga tidak enak. Dosa tapi tidak nikmat. Ini luar biasa. Maka oleh karena itu, ketika kita temukan sesuatu yang tidak menyenangkan gara-gara dosa itu, ingat itu keadilan siapa? Keadilan Allah. Yang keempat apa tadi? Rahmat. Ya seperti yang dikatakan Nabi Ayub ketika dia sakit, anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Aku ini ditimpa penyakit ya Allah, tapi engkau arhamur rahimin. Lihat, dia ditimpa penyakit, apa dia katakan? Arhamur rahimin. Dia tidak mengatakan sekadar anta rahman saja, tapi anta arhamur rahimin. Engkau adalah yang paling penyayang dari semua yang menyayangi. Iya. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala
berikan kebaikan kepada Nabi Ayub. Dan kita pun akan mendapatkan kebaikan itu jika kita sabar. Jika kita sabar. Atau ridho. Ridho udah naik tingkat. Naik sedikit lagi namanya syukur. Kalau sudah syukur itu nikmat luar biasa. Bersyukur diberikan ujian. Bukan meminta. Jangan minta. Nggak boleh minta. Berarti boleh minta ujian Pak Ustaz. Nggak boleh. Haram hukumnya. Antum tidak akan sanggup untuk menerima ujian itu kalau diminta. Ya, sebagaimana dikisahkan Rasulullah SAW mendatangi seorang sahabat, kurus badannya, tinggal tulang dibungkus kulit. Nabi bertanya, apa yang kau doa selama ini? Dikatakan, ya Allah dulu, ya Rasulullah dulu aku pelaku maksiat, pelaku dosa. Dan saya pernah meminta kepada Allah, ya Allah jangan kau adab aku di akhirat, adab saja saya di dunia saat ini. Maka diberikan ujian itu dan dia hampir kufur, tidak sanggup. Lalu Nabi SAW mengatakan, alangkah baiknya engkau minta al-afiyah. Dan Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebesar apapun dosa kita, jangan minta di azab di dunia. Minta ampun. Minta apa? Ampun. Demikian juga beberapa tahun yang lalu, waktu saya ke Bandung, ada seorang ibu-ibu cerita tentang temannya, teman wanitanya di kampus dulu. Teman wanita di kampus ini, dia ayam kampus. Tahu kan ayam kampus? Tahu semua pasti. Iya. Wong cabe-cabean udah tahu apalagi ayam kampus. Ini yang klasik maupun yang baru semua tahu tuh apa yang kampus. Iya, kalau cabe-cabean kan baru-baru ini, ya enggak? Itu ayam kampus tuh wanita itu. Lalu dia menikah dan dia ingin bertobat. Cuman kebodohan tetap kebodohan. Maka itu disuruh belajar agama. Apa dia katakan, ya Allah, aku ini telah berbuat zina begitu lama. Siksa aku sekarang, jangan siksa nanti dari kiamat. Apa yang terjadi? Dia dikasih kanker payudara dan dia tidak mati. Sakitnya itu tidak bisa tidur. Sampai dia lepas kembali jilbabnya dan dia kembali berbuat fasik. Karena tidak sanggup menahan ujian itu. Sampai dia katakan, Tuhan itu ada apa enggak ya? Sampai saya diuji seperti ini. Tapi dia tidak ingat, dia yang meminta ujian itu. Dan dia ceritakan itu kepada temannya. Dan temannya itu cerita kepada kami. Dan masih hidup ibu itu. Dan tidak mati. Maka temannya mensarankan agar jangan murtad. Tapi waktu itu dia mau murtad. Katanya dia tidak percaya lagi sama Tuhan. Waktu itu tahun 2000 sebelum pandemi. Itu menunjukkan bahwa orang tidak sabar dengan takdir Allah. Sudahlah dia yang minta, dikasih sama Allah, tidak sabar pula. Maka yang kita sabari itu adalah yang Allah berikan kepada kita. Jangan melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini janji Allah, yahdi qalbah. Orang akan bahagia, tenang dan tentram. Kemudian Nabi bersabda, isnatani, ada dua perkara. Tidak perlu saya jelaskan ini masalah mubtada dan khobar. Kemudian huma bihim kufrun, yang karena keduanya mereka kufur. Kufur yang dimaksud sini adalah kufur nikmat. Yaitu kufur apa? Nikmat. Sabda beliau kufrun, yaitu kedua perkara tersebut kafir. Namun adanya dua perkara kekafiran ini pada diri orang mukmin tidak mengharuskan dia menjadi keluar dari Islam. Karena dia kafir, kufur nikmat. Seperti halnya ada suatu sifat di antara sifat-sifat iman pada diri orang-orang kafir, membuatnya menjadi orang mukmin. Tidak. Kan ada orang kafir yang memiliki sifat keimanan. Ada enggak? Orang kafir, dia memiliki sifat apa? Keimanan, baik, dermawan. Itu kan sifat keimanan. Kata Nabi SAW, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu tanda keimanan. Nah, orang kafir bersedekah enggak? Sedekah. Bahkan ada orang kafir setiap Idul Adha 3 sapi dia kurban, tapi masih kafir. Itu yang di ITC BSD itu bisa 3, bisa 4 sapi yang dikorbankan oleh bosnya itu. Dan bosnya Chinese. Kafir. Apakah itu sifat mukmin? Iya.
Sifat orang beriman kan berkorban kalau dia mampu. Tapi apa gara-gara itu dia bisa dikatakan sebagai orang yang beriman? Enggak. Seperti itu juga orang mukmin. Ada salah satu sifat orang-orang kafir yang mereka lakoni, mereka perbuat. Tapi apakah dengan itu otomatis keluar dari Islam? Enggak juga. Jelas enggak di sini? Maka kufur di sini kufur apa? Kufur nikmat, kufur kecil. Tapi dosanya besar. Dosanya apa? Besar. Seperti halnya adanya salah satu sifat di antara sifat beriman pada diri orang kafir yang kemudian dia tidak otomatis jadi mukmin. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, berbeda dengan sabda Rasulullah SAW, inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Tarkas salah. Sungguhnya di antara seorang dan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Artinya pemisah. Nah ini perlu diingat ya. Ibnu Taimiyah, penulis kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab, dan pensyarah kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bermadzhab Hambali. Bermadzhab apa? Hambali. Mereka berpendapat orang yang meninggalkan sholat dengan alasan apapun keluar dari Islam. Maka mereka bedakan antara kafir dalam sabda Nabi tadi dengan kafir orang yang meninggalkan apa? Sholat. Ya. Lihat penjelasan Syekh Utsaimin. Karena dalam sabda Nabi SAW menyebut alif lam yang menunjukkan hakikat sesuatu. Maksudnya kafir yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah kafir yang mengeluarkan orang dari agama. Lihat ya, lihat, perhatikan. Inna bainar rajuli wa bainas syirki. Itu ada alif lam enggak syiriknya? Ada, coba lihat di buku antum. Wal kufri, ada alif lam enggak kafirnya? Ada. Dalam kaidah tata bahasa di ilmu usul, kalau kata kafir dan syirik menggunakan alif lam, maka itu menunjukkan kafir besar, syirik besar. Apa yang membuat orang syirik besar di sini? Tarkas sholah, meninggalkan sholat. Jadi Syekh Utsaimin, Ibnu Taimiyah, serta penulis yaitu Syekh Muhammad Abdul Wahab, mereka memahami dari gaya tata bahasa. Ya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan malas itu kafir nikmat, tapi dia lebih besar dosanya dari zina, minum khamar, mencuri, koruptor dan seterusnya. Jadi sini kita ambil faedah dari perkataan para ulama ini bahwa kata kufur dan syirik kalau menggunakan alif lam itu menunjukkan syirik besar apa syirik kecil? Besar. Baik. Lain halnya dengan lafaz kufrun dalam hadis tadi. Ada alif lam enggak di hadis tadi? Enggak ada alif lam di kalimat isnatani fin nasi huma bihim kufrun, ya kan? Huma bihim kufrun. Ada alif lam enggak kufrunnya? Enggak ada. Itu menunjukkan kafir kecil. Tuh lihat para ulama membahas ilmu seperti ini. Dari tata bahasa, gaya bahasa. Ya. Apa saja yang buat kufur nikmat itu? Kufur yang tidak keluar dari Islam, yaitu mencela nasab atau tidak mengakui nasab, dan ini termasuk perkara yang buruk. Tidak mengakui apa? Nasab. Yaitu mencela nasab atau tidak mengakui nasab. Misalnya ada orang, seorang ustadz, terkenal, dia orang baik. Ternyata usut demi usut anaknya ya Pak Junaidi yang mantan Germo. Gitu. Dikatakan misalnya Ustadz Amiruddin bin Junaidin. Junaidin mana? Itu rumahnya di pojok. Oh mantan Germo dulu gitu. Akhirnya dia malu. Enggak mau bin Junaidin gitu. Ya, bin siapa? Bin Juleha misalnya, karena nama ibunya.
Jangan, itu mencela apa? Nasab. Tidak apa-apa, itu kan masa lalu. Orang tua tidak mencela siapa? Nasab dia. Berapa banyak orang fasik memiliki anak yang menjadi mutiara bahkan rembulan. Rembulan dalam Islam. Contoh siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Siapa yang tidak kenal Ikrimah? Siapa yang tidak kenal Abu Jahal? Semua orang kenal Abu Jahal. Ya. Saking orang kenal Abu Jahal itu buruknya, yang tidak bisa bahasa Arab pun tidak mau namakan anaknya Abu Jahal. Ya kan? Siapa anaknya yang menjadi mutiara bahkan rembulan dalam agama kita? Ikrimah. Yang mengalahkan Nabi palsu Musailama al-Kadzdzab, termasuk dia di antara panglima pertama-tamanya. Itu Ikrimah, dan dia menjadi muslim yang baik. Maka jangan malu. Ya, Ikrimah ibn al-Hakam. Ikrimah ibn Abil Hakam atau Abu Jahal. Baik, ini kufur nikmat yang pertama. Tidak mengakui nasab. Wa niyahatu 'alal mayyit. Yang kedua dari hadis ini adalah meratapi mayit. Bagaimana bentuknya? Yaitu seorang menangisi mayit dalam bentuk ratapan seperti dengkuran suara burung merpati. Tidak tahu itu gimana cara nangis gitu. Ya, mungkin itu hanyalah gambaran dari orang Arab ya. Mungkin berbeda juga di sini. Di sini gimana ratapannya? Ya Allah, kenapa kau ambil suamiku? Kenapa tidak ambil tetangga saja sebelah? Ini meratap namanya. Ya, tidak boleh. Itu meratapi takdir. Nangis silakan. Nangis silakan. Kalau bisa berhenti 3 hari. Makanya kenapa tahlilan itu dilarang? Karena akan membuat orang semakin sedih terus. Wong kita yang hidup ini disuruh oleh Allah, wa amma bi ni'matika fahaddits, disuruh mengingat nikmat. Bukan disuruh mengingat matinya keluarga, musibahnya keluarga, bukan. Disuruh mengingat apa? Nikmat yang ada. Ya, ini ada acara mengingat kematian. Ya, kematian itu tidak perlu dibikin acara mengingatnya. Tinggal pergi kuburan ingat mati kah? Ingat mati. Tapi pada saat-saat kita hidup ini ingat nikmat Allah untuk disyukuri, bukan meratapi. Ya. Karena tangisan seperti ini menunjukkan keluh kesah dan tidak sabar. Sikap seperti ini menafikan kesabaran yang diwajibkan. Lafaz inilah yang menjadi dalil bab ini, yaitu meratapi si mayit. Ketika tertimpa musibah, manusia terbagi menjadi 4 tingkatan. Nah, yang pertama, marah. Bisa dengan hati, misalnya murka kepada Allah dan marah terhadap takdir yang Allah tetapkan untuknya. Kadang murka di hati seperti ini sampai pada kekafiran. Allah Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah." Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika ia memperoleh kebaikan, dia merasa puas, tenang. Jika ia ditimpa cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan rugi di akhirat. Kadang pula marah dengan lisan, seperti mengucapkan seruan celaka dan semacamnya. Dan kadang pula dengan anggota badan, seperti menampari pipi, merobek kerah baju, mencabuti rambut dan semacamnya. Ya, ada orang seperti ini. Meninggal pacarnya, ini bukan istrinya nih. Meninggal pacarnya. Itu kumisnya dia cabut semua bulunya itu. Karena hanya engkau di hatiku, kata dia. Begitu sudah seminggu dia lihat anak tetangganya sudah besar, cantik lagi. Dia mau naksir anak tetangganya, udah tidak ada kumisnya itu. Makanya jangan banyak meratap. Oleh karena itu,
Meratap itu tidak baik. Seperti mencabut rambut, mencabut apa saja, merobek-robek pakaian juga tidak boleh. Merobek saku ini tidak boleh. Ini namanya meratap. Orang seperti ini menafikan kesempurnaan iman. Yang kedua, orang yang menerima musibah itu tingkatan kedua bersabar. Itu seperti dikatakan oleh seorang penyair. Sabar itu seperti namanya, getir terasa. Namun akibatnya lebih manis dari madu. Jadi orang sabar itu memang di hati itu apa namanya? Gitu. Ya enggak? Ya agak nyesek dikit gitu. Contoh ya antum-antum pulang kerja udah capek dimarahi bos, di lampu merah juga macet, keringat udah sebesar kelereng itu. Sampai di rumah, mana masakan istriku? Masak sendiri kata istrinya. Nanya-nanya masak. Aduh subhanallah, cabut langsung tuh pergi cari kafe itu. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa digetir di hati. Tapi kalau dijalani, buahnya manis. Buahnya manis. Ya, buahnya sangat manis. Itu sabar. Seorang merasa musibah yang menimpanya berat dan tidak menyukainya, iya wajar. Contoh kita dikasih pemimpin yang tidak menyenangkan, antum ridho dengan kezaliman? Enggak kan? Tapi kita disuruh sabar. Ya enggak? Jangan celak dia di depan umum, jangan berdemo dan seterusnya. Itu disuruh sabar. Buahnya apa? Lebih manis dari madu. Apa buahnya? Bisa minum di telaga Rasulullah SAW. Dan sekali minum di telaga Nabi itu selamanya tidak akan haus. Selamanya tidak akan apa? Haus. Kemudian, namun imannya menjaga dirinya sehingga ia tidak murka dan tidak pula marah. Ya, memang harus ditahan. Pedih memang sabar itu. Kemudian tingkatan yang ketiga, ridho. Nah ini tingkatan yang luar biasa. Inilah tingkatan yang lebih tinggi daripada sabar. Di mana adanya musibah, tidak adanya musibah baginya sama aja. Itu kan takdir Allah. Qada dan qadar Allah. Meski ia mungkin merasa sedih karena musibah yang menimpa. Karena selalu berenang di lautan qada dan qadar. Di mana saja qada dan qadar menimpa dirinya, pasti menimpa dirinya. Baik dia berada di daratan rendah maupun di pegunungan. Pasti musibah datang. Antum di sini, di Gunung Salak, di Gunung Gede, tinggal untuk menghindari musibah, tetap musibah. Tetap apa? Musibah. Atau suatu yang tidak menyenangkan. Apalah yang tidak menyenangkan? Kita mau menghindari misalnya. Misal seperti ada seorang ibu-ibu misalnya. Maaf ibu tersinggung terus nih. Ya. Jangan tinggal di kota kita. Kenapa? Bahaya buat Mas. Mas tuh ganteng, nanti banyak orang yang menyukai di kota. Tinggal di mana? Tinggal di desa aja. Udah tinggal di desa, di sawah. Begitu di sawah enggak ada Indomaret, enggak ada Alfamaret, enggak ada mall. Kita ke kota lagi yuk gitu. Enggak akan ada puas. Kenapa? Karena ketentuan Allah. Yang ada itu ridho. Ridho itu membuat kita tenang. Tapi kalau sedih wajar. Rasulullah SAW sedih enggak? Sedih ketika meninggal cucunya. Beliau meneteskan air mata, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mahada? Ini apa ini? Kata Rasulullah SAW, rahmah, kasih sayang yang Allah tanamkan dalam diri setiap mukmin. Ya, air mata ini adalah kasih sayang. Kemudian lebih tinggi lagi dari itu, yang keempat, yaitu bersyukur. Inilah tingkatan yang paling tinggi, yaitu seorang bersyukur kepada Allah atas musibah yang menimpanya. Ia tergolong hamba-hamba yang bersyukur ketika ia merasa ada musibah-musibah lain yang jauh lebih besar daripada musibahnya sendiri. Musibah-musibah dunia masih lebih ringan dibandingkan musibah agama. Adab dunia lebih ringan dibandingkan adab akhirat. Dan musibah yang menimpanya itu menjadi sebab gugurnya keburukannya. Dan mungkin juga menambah kebaikan-kebaikan. Ini yang buat dia bersyukur. Ya dia bersyukur mungkin ini balasan dari keburukan saya dulu. Atau ada kebaikan yang Allah rencanakan buat diriku. Nabi SAW mengatakan, Ma min musibatin tusibul muslimu illa kaffarallahu biha anhu
hatta syaukata yushakuha. Tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang muslim melainkan karenanya Allah menggugurkan dosa-dosanya hingga duri yang menancap padanya pun menggugurkan dosa-dosanya. Gelisah, musibah enggak? Musibah. Gelisah itu musibah dan gelisah itu pun mendatangkan pahala. Ketika orangnya apa? Bersyukur kepada Allah. Karena dia akan menghilangkan dosa. Bersyukurlah kepada Allah yang telah menentukan hal-hal itu buat kita. Karena itu rencana Allah untuk masukkan manusia ke dalam surga. Jadi Allah itu betul-betul mencari alasan untuk memasukkan manusia ke dalam surga. Sampai pun orang itu mati dalam keadaan dosa dan tidak kufur dan syirik, nanti dicari lagi alasan oleh Allah untuk apa? Untuk diampuni. Masuk neraka pun Allah cari alasan supaya orang itu dikeluarkan dari neraka. Diizinkan para nabi beri syafaat, diizinkan teman-temannya memberi syafaat, diizinkan anak atau ibu bapaknya beri syafaat. Tidak ada lagi yang mau beri dia syafaat. Allah pun mengeluarkannya dengan tangannya yang suci. Allah keluarkan orang itu dan dimandikan dalam sungai kehidupan dan dia dimasukkan ke dalam surga. Maka yang harus kita yakini semua yang Allah perbuat untuk kita ini, dia punya rencana agar kita diselamatkan dari neraka, dimasukkan kemana? Ke surga. Itu diingat pertama kali oleh kita. Dan kita hidup di sini lama apa sebentar? Sebentar. Lebih banyak buruk apa baiknya? Buruknya. Mungkin di antara kita ada yang sholat pada umur 20 tahun, iya enggak? Pada umur 40 tahun. Pada umur 50 tahun baru sholat. Sebelumnya kemana? Tenggelam dalam kemaksiatan dan dosa kepada Allah. Tapi yang tersisa ini Allah jadikan alasan untuk masukkan manusia itu ke surga. Ya. Yang tersisa ini dimasukkan ke surga dengan amal yang sedikit dan ditambah dengan musibah untuk menghapus kesalahan. Itulah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang kita melihat orang, kayaknya Allah murka dia sama saya. Kenapa? Nah, dikasih fulus dari kemarin tuh. Dari mana ente tahu? Kayaknya Allah sayang banget sama orang kafir tuh. Kenapa? Dikasih uang banyak. Bukan itu standar kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang dikasih, yang dirahmati oleh Allah, seperti ayat tadi, may yu'min billahi yahdi qalbah. Nah, kalau hati kita udah mulai merasa puas, merasa ridho dan bersyukur terhadap musibah, insya Allah itu akan mendatangkan kebaikan buat hati kita. Dan hati itu menjadi penentu kebaikan tubuh kita. Nah, saya kira cukup itu bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi anak dan bagi antum semuanya. Dan semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan kebaikan buat kita di dunia dan di akhirat. Nanti lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Ya. Silakan ada yang bertanya. Ya. Barakallahu fikum. Ustadz, saya bekerja di bank konvensional, minta nasihat dan kiat untuk memantapkan hati dan niat untuk hijrah. Dan bagaimana mendapatkan jalan keluar dari Allah agar segera diijabah olehnya perihal niat kami untuk hijrah. Masya Allah, ana salut sama antum nih, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan urusan antum untuk berhijrah, meninggalkan perbuatan dosa itu. Padahal itu kesenangan dunia. Tentu juga kami yang Ustadz ini sanggup untuk meninggalkan fitnah dunia itu. Tapi ada di antara kita semua ini yang seperti pertanyaan ini. Ya, di antara kiat yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini, dan ini menjadi salah satu acuan kita dalam menjalankan kehidupan menjauhi maksiat. Kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Ingat itu. Allah akan ganti yang lebih baik. Dan anak punya cerita yang motivasi anak pribadi dan antum semuanya. Ada seorang
teman kita dan dia termasuk panitia kajian. Dia bekerja di instansi yang halal. Gajinya sebulan kalau salah 100 juta lebih sebulan. 100 juta lebih gajinya sebulan. Dia kerja sama pejabat yang ada di ring 1 di istana. Ya, dan dia panitia kajian. Terus dalam pekerjaannya itu dia tidak melakukan hal yang haram karena pekerjaannya halal. Seperti pertambangan, perminyakan. Tapi di tengah-tengah pekerjaannya itu teman-temannya itu kalau datang kantor pagi-pagi itu udah bicarakan, oh tadi malam saya tidur sama wanita Jepang, tadi malam saya tidur dengan wanita Cina. Jadi selingkuhnya itu enggak main pakai cabai-cabian lokal, interlokal. Ya, internasional gitu. Dan dia takut terpengaruh dengan itu. Karena akhir-akhir ini mereka udah bebas bicara begitu di kantornya. Dia pun bicara kepada istrinya, "Ana akan pergi haji sama anti pergi haji dengan uang yang ada," kata dia. "Dan saya minta kepada Allah agar bisa resign dari pekerjaan ini. Karena ana khawatir jadi munafik," kata dia. "Ana yang ngajakin orang jadi panitia kajian, di sana ana harus mendengar hal-hal seperti itu dan takut hati terpengaruh." Kemudian pada saat dia kasih tahu istrinya saya mau resign, wanita kan reaksinya begini. "Hah?" Gitu kan. Kan gajinya 100 juta lebih kan. Jadi reaksinya luar biasa gitu. Kata istri suaminya, "Saya mau jelaskan sesuatu. Anti mau. Saya terpengaruh dengan kawan-kawan yang seperti itu." Begitu dengar itu, kalau begitu resign aja katanya gitu. Kan suaminya lebih berharga daripada apa? Fulus tadi. Ternyata istrinya juga setuju. Begitu istri setuju, pergi haji. Dan yang dia minta berkali-kali, baik di Ka'bah, di Arafah, untuk keluar dari pekerjaan itu. Karena itu pekerjaan halal, bukan pekerjaan haram. Akhirnya sampai di sini pun dia kuatkan hatinya, resign. Heran. Atasannya heran. Dia resign, ya mungkin dia berniat mau buka rumah makan, mau buka nasi goreng atau apalah di luar gitu kan. Di luar dugaannya ditelepon oleh temannya di Semarang. Ditelepon. Semarang dengan Jakarta sekarang udah dekat kok. Jauh di mata, dekat di tol sekarang. "Halo, abang masih kerja di sana nggak?" "Udah nggak lagi, anak udah resign." "Udah gitu, kalau gitu kerja di kantor saya." Sama, profesi dia kan pertambangan. Nah, dia kerja di situ. Yang gajinya kalau salah sekarang 2 kali lipat dari gaji yang pertama. Padahal bukan itu yang dia inginkan waktu dia pergi pergi haji. Yang dia inginkan apa? Meninggalkan pekerjaan yang takut mempengaruhi hatinya di obrolan-obrolan temannya itu. Bahkan tidak jarang teman-temannya itu masuk kantor masih bau minuman. Ya masih bau minuman sebagiannya. Minuman orang kaya kan begitu. Minumnya kemarin baunya sampai lusa masih bau. Mungkin dia minumannya wangi gitu. Ya. Maka oleh karena itu dia berhenti. Sekarang alhamdulillah di sana dia bisa ngaji dengan ustaz-ustaz kita seperti Amir Nur Baiz. Dan di sana pun dia jadi panitia kajian juga selain pekerja. Pengurus masjid di kantornya. Dan setiap 2 kali sepekan dia ketemu sama anak. Nah, itu yang memotivasi kita untuk tinggalkan. Insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik insya Allah. Dan Allah itu tidak pernah berdusta. Rasulullah SAW tidak pernah bohong. Kalau masih sulit bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik, mungkin masih ada dosa itu yang ada pada diri kita. Ya semoga Allah mudahkan antum. Dan saya doakan juga semoga antum jadi pengusaha yang kaya yang baik. Ya saya tinggal bangun pondok pesantren karena ada antum. Ana pernah gitu kan seorang teman yang hampir putus asa. Tinggal 1 mobil Mercy-nya, rumah dijual, dibawa lari istri uangnya. Terus saya ngomong begini sama dia sambil bercanda. "Alah antum aja yang jadi kaya deh, ana yang berdakwah." Ana ngomong begitu sama dia. "Amin," kata dia. Padahal dia ini tinggal uang 5 juta kalau salah. Uang 5 juta. Dari rumah besar, mobil Mercy ada 3 waktu itu. Tinggal mobil Mercy yang mobil yang lama. Yang tulisan kompresor. Sampai saya hafal nomor mobilnya. Kompresor. Kan dia sering ketemu anak, sering juga telepon. Sering anak katakan semoga Allah kayakan antum. Semoga antum jadi pengusaha. Sehingga anak tinggal dakwah aja. Antum kan yang ngurus gitu. Ketika dia tahu anak pulang ke Bima untuk pergi kajian, dia juga yang nanggung. Anak
isi bensin Ustaz ya, pulang. Karena dia sudah jadi pengusaha sekarang. Entah istrinya udah ngeliur lagi sama dia atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saya nasihati dia karena ente jadi orang kaya, udah kalau nikah sekali lagi ini 3 sekaligus nih lagi. Karena kalau satu-satu sulit. 3 sekaligus gitu. Masya Allah dia orang yang baik. Masih bujang ya, masih duda. Masih duda sekarang. Udahnya ganteng, sekarang pengusaha, duda. Itu namanya duren. Duda keren. Jadi tenang, insya Allah Allah akan berikan yang baik. Allah akan berikan yang baik. Nah ini yang anak salut di kota besar ini. Ada orang-orang di tengah-tengah perseteruan, persaingan dunia yang mereka cari kekayaan. Di sisi yang lain ada orang-orang yang karena ingin mencari hidayah, ditinggalkan kemewahan itu. Subhanallah. Anak terus terang ya, anak di sini kalau lihat orang-orang seperti itu merasa ternyata kami di kota, kampung itu kecil ternyata. Kalau kami tidak mengejar dunia di kampung itu wajar. Apa mau dikejar? Sawah, ayam yang lari, kambing, biasa aja itu. Ya. Tapi di sini ada orang-orang gara-gara mencari hidayah, mereka tinggalkan kemewahan itu. Semoga Allah sekali lagi memberikan antum kebaikan. Memberikan antum rezeki yang dihalalkan dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bertanya lagi? Fadhil. Waalaikumsalam. Iya, nah itu lupa saya jelaskan tadi, Masya Allah. Malas. Iya. Taib. Ada 3 keadaan orang yang meninggalkan sholat. Pertama, dia yakin sholat tidak wajib. Dia yakin sholat tidak wajib. Maka kafir, keluar dari Islam. Walaupun dia sholat Senin Kamis atau sekali sehari sholat. Atau malas. Tapi dia yakin sholat tidak wajib. Kedua, dia meyakini sholat wajib tapi malas. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau mazhab Hambali tetap dihukumi sama seperti yang pertama. Ya. Kedua ini dia malas. Kalau ini dalam mazhab Syafi'i, insya Allah yang benar mazhab Syafi'i mengatakan dia tidak keluar dari Islam karena dia masih meyakini sholat wajib. Tapi dia melakukan dosa besar. Yang ketiga, tidak pernah sholat sama sekali walaupun dia yakin sholat wajib, kafir juga. Dan itu keputusan Ibnu Taimiyah dalam mengambil pendapat yang paling rajih. Ya, yang ketiga ini tidak sholat sama sekali. Ya, maka dia kufur, keluar dari Islam. Walaupun dia meyakini sholat wajib. Karena dia tidak sama sekali. Ya. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.